Pelarian ini bukan tentang siapa yang paling kuat, paling berani, atau paling nekat. Tidak ada atu fisik, tidak ada senjata, dan tidak ada momen heroik yang dibuat untuk terlihat keren. Yang ada justru kebalikannya. Pelarian ini dibangun dari hal-hal yang tampak sepele, mengamati rutinitas, menghitung waktu, memperhatikan dinding, dan melakukan pekerjaan kecil yang sama setiap hari tanpa ingin terlihat pintar. Di Alcatraz, tempat yang dibangun untuk memastikan tidak ada yang bisa keluar, orang-orang terlalu percaya bahwa rasa takut sudah cukup untuk menghentikan niat kabur. Dan justru disitulah celahnya muncul. Frank Morris tidak pernah terburu-buru. Ia hanya menunggu sistem lengah dengan sendirinya. Escape from Alcatraz membawa kita ke Pulau Alcatraz, penjara federal yang berdiri terisolasi di tengah Teluk San Francisco. Air lautnya dingin, arusnya kuat, dan jaraknya dari daratan cukup jauh untuk membuat pelarian terasa mustahil sejak awal. Di dalam penjara, hidup berjalan dengan pola yang kaku dan berulang. Para narapidana tinggal di sel sempit, diatur oleh jadwal ketat, dan diawasi oleh penjaga yang menjalankan aturan tanpa kompromi. Hukuman di Alcatraz tidak selalu berupa kekerasan fisik. Seringkali yang digunakan adalah tekanan psikologis, isolasi, pembatasan hak, dan rutinitas yang dirancang untuk mengikis semangat pelan-pelan. Hey, Spoof. What's for breakfast? Penjara ini tidak mencoba memperbaiki siapapun. Ia hanya ingin memastikan semua orang patuh dan diam. Cerita dimulai dengan kedatangan Frank Morris ke Alcatraz. Ia adalah narapidana pindahan, dikirim ke sini karena dikenal cerdas dan berulang kali melarikan diri dari penjara sebelumnya. Sejak awal, pihak penjara memperlakukannya dengan ekstra waspada. Frank ditempatkan di sel kecil sendirian dengan ventilasi udara di bawah wastafel. Ward wants to see you. Frank tidak ditampilkan sebagai sosok yang agresif atau banyak bicara. Ia tenang, terkontrol, dan lebih sering mengapati daripada bereaksi. Ia memperhatikan cara penjaga berjalan, waktu pemeriksaan, dan kondisi fisik selnya. Now which is it, boy? Di sekitar Frank ada beberapa narapidana lain. Salah satunya adalah Doc, seorang napi tua yang bertahan hidup dengan melukis. Ada juga John dan Carlin Anglin, dua bersaudara yang dikenal rapih dan tidak banyak tingkah. Warden said he knew just the place for us. Hubungan di antara mereka tidak dibangun lewat keakraban cepat. Di Alcatraz, terlalu dekat justru bisa menjadi masalah. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Namun, Frank mulai menyadari detail yang luput dari perhatian penjaga. Ventilasi udara di selnya terlihat rapuh. Beton tua yang terus terpapar udara laut mulai terkikis. Frank mulai mengikis ventilasi itu menggunakan sendok makan. Tidak setiap hari, tidak terburu-buru, ia melakukannya perlahan, seolah tidak ada rencana besar di baliknya. Di sisi lain, tekanan penjara mulai terlihat dampaknya pada narapidana lain. Doc melakukan pelanggaran kecil dan dihukum masuk ke sel isolasi. Hak melukisnya dicabut. Painting's all I have. Bagi sistem penjara, ini prosedur standar. Namun bagi Doc, melukis adalah satu-satunya cara bertahan secara mental. You scared of dying? Konflik di film ini tidak meledak-ledak. Ia tumbuh pelan lewat tekanan yang terus menumpuk. Frank menyadari bahwa ventilasi di sel Anglin bersaudara juga mengalami kerusakan yang sama. Tanpa banyak kata, mereka mulai bekerja sama.
Suppose we make it out. Mereka mengumpulkan sendok-sendok makan dan memperbesar lubang ventilasi sedikit demi sedikit. Serpihan beton dibuang saat jam musik tertutup oleh suara akordeon. You had a visitor. I doubt it. Selain itu, mereka mulai mengumpulkan jas hujan bekas. Bahan-bahan ini kemudian disatukan dan dijahit menjadi rakit sederhana. Semua proses ini berlangsung di bawah pengawasan ketat. Namun penjaga terlalu bergantung pada rutinitas. Selama semua terlihat normal, tidak ada yang merasa perlu memeriksanya lebih dalam. Di titik ini, film menunjukkan bagaimana kesabaran bisa mengalahkan sistem yang kaku. I made it. Close big. You. Lubang ventilasi kini cukup besar untuk dilewati tubuh manusia. Di balik dinding sel, terdapat ruang servis yang jarang diperiksa. Frank dan Angeline bersaudara menyadari bahwa keamanan Alcatraz sangat bergantung pada asumsi bahwa tidak ada yang akan mencoba melarikan diri. Bukan karena tidak ada celah, tapi karena celah itu dianggap mustahil dan dimanfaatkannya. Start digging. So keep an eye out. Rencana pelarian mulai terasa nyata, bukan lagi sekedar ide, tapi sesuatu yang bisa dilakukan jika waktunya tepat. Di saat yang sama, tekanan mental di penjara terus memakan korban. Doc kembali dari sel isolasi dalam kondisi mental yang jauh lebih rapuh. Tidak lama kemudian, ia mengakhiri hidupnya sendiri. Peristiwa ini jadi momen sunyi yang kuat dalam film. Tanpa dialog berlebihan, penonton ditunjukkan dampak nyata dari sistem yang menekan tanpa peduli. Bagi Frank dan Angeline bersaudara, ini menegaskan satu hal. Jika mereka gagal, tidak ada ruang untuk pulih. Waktu terus berjalan, resiko ketahuan semakin besar. Malam pelarian tiba tanpa perubahan mencolok dalam rutinitas penjara. Semua berjalan seperti biasa. Frank dan Angeline bersaudara menyiapkan kapal palsu dari sabun, tisu, dan rambut. Benda ini diletakkan di ranjang untuk mengelabui penjaga saat pengecekan malam. Mereka keluar dari sel melalui ventilasi, masuk ke ruangan servis, naik ke atap, lalu turun ke tepi pulau. Rakit dirakit dan digunakan untuk menyeberangi Teluk San Francisco. Esokan paginya, penjara baru menyadari bahwa mereka telah kabur. Pencarian besar-besaran dilakukan. Yang ditemukan hanyalah sisa rakit dan jas hujan. Tidak ada jasad, tidak ada kepastian bahwa mereka gagal. Curious. They left at lights out. They had a 9.5 hour. Film tidak memberikan jawaban pasti tentang nasib Frank Morris dan Angeline bersaudara. Namun, petunjuk yang ada mengarah pada kemungkinan kuat bahwa mereka berhasil. Appear to be drowned. Why? Escape from Alcatraz adalah cerita tentang kecerdasan yang bekerja dalam diam. Tentang sistem yang runtuh bukan karena diserang, tapi karena terlalu percaya diri. Frank Morris tidak pernah menantang Alcatraz secara langsung. Ia hanya memahami penjara itu lebih baik daripada penjaganya. Jika penjara paling ketat di dunia bisa ditembus tanpa kekerasan, tanpa keributan, hanya dengan observasi dan kesabaran. Menurut kamu, yang lebih berbahaya itu kecerdasan manusia atau sistem yang terlalu yakin tidak mungkin salah?